Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Sayang. Dokter, kapan ajak Bagas main basket lagi? Bagas udah jago loh main basketnya. Oh iya? Iya, Dokter, di sekolah Bagas main basket sama teman-teman. Dokter jadi penasaran. Bagas sudah sehebat apa sekarang? Makanya Dokter harus liatin kemampuan Bagas main basket. Kan yang ngajarin main basket kan Dokter. Pasti Dokter bangga. Sayang, Dokternya jangan dipaksa buat temenin kamu main. Kan Dokternya sibuk harus ngobatin orang sakit. Gak apa-apa ya. Aku juga pasti akan meluangkan waktu aku buat Bagas juga, Mam. Lagian aku udah lama juga main basket sama Bagas. Yaudah, nanti kita main basket pas Bagas libur sekolah aja gimana? Yeay, beneran Dokter. Ya. Yeay, makasih Dokter. Makasihnya pas kita main basket aja ya. Ini kan makasih yang pertama. Nanti kalau udah main basket, makasih yang kedua. Oh, I see. Jadi salah satu dari anak Pak Bos dan Bu Nabila itu ada yang bukan anak kandung. Ya makanya saya pengen minta tolong sama kamu. Saya mau menugaskan kamu untuk cari tahu. Siapa di antara mereka bertiga yang bukan anaknya Mas Arga dan Nabila? Oh, kenapa jadi tugas saya sih, Bu Bos? Kamu tuh sebenarnya mau nggak sih? Saya ngelindungin kamu dari Mas Arga, saya... Mau. Ya udah, nggak usah banyak nanya. Sorry Mori nih, Bu Bos. Tapi kenapa nggak Bu Bos aja nanya langsung sama Pak Bos siapa yang bukan anak kandung? Kan lebih simpel, efisien, lebih akurat lagi. Soalnya kalau saya nyari belum tentu akurat. Ntar salah lagi, marah-marah lagi, lempar-lempar barang lagi. Ya makanya cari taunya yang bener, jangan sampai salah. Kamu nih gimana sih? Nggak mungkin dong saya nanya Mas Arga. Kalau saya nanya sama dia bakalan curiga sama saya. Kok Pak Bos curiga? Emang Bu Bos nggak ada rencana mau bikin huru hara kan? Batin ya ngomong sama kamu tuh batin, capek saya. Udah lah, mendingan saya laporin aja Mas Arga kalau kamu yang selama ini neror saya. Saya akan lakukan. Dikit-dikit ngancem, dikit-dikit ngancem. Ngancem kok dikit-dikit, banyak ya. Oh, masih mau bercanda? Ya, masih mau bercanda? Enggak. Saya akan laksanakan tugas ini. Iya. Tapi Bu Bos jangan kasih tahu Pak Bos, Bang. Ya bisa nggak sih kamu tuh kalau misalnya saya kasih tugas, jangan bikin saya kesel dulu, baru kamu mau kerjain tugasnya. Siap, laksanakan. Pergi sana! Raya gimana? Apa dia baik-baik aja? Raya tadi sempat kesel sama ayahnya, Mas. Kenapa? Maaf ya Nabila, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa kok. Mungkin Raya juga nggak nyaman kalau masalahnya diketahui oleh orang lain, termasuk kepada saya sendiri. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa kok, Mas. Bukan gitu. Jadi tadi Mas Arga sempat nemuin Raya di sekolah. Raya emang kesel kan sama Mas Arga karena Mas Arga udah ngelaporin saya. Terus Raya tuh nggak bisa nahan diri karena dia udah benar-benar kecewa sama ayahnya dan kayaknya Mas Arga juga tersinggung. Tapi di satu sisi Raya juga ngerasa bersalah karena dia nggak bisa ngikutin nasihat saya dan Mas Firman kalau dia harus tetap hormatin ayahnya. Ya, gimana pun juga ini emang berat sih buat Raya. Ya memang kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita dan meminta Raya supaya bisa menghormati ayahnya. Ya tapi saya yakin dan percaya kok kalau Raya itu bisa bersikap lembut dan ya dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ini sebenarnya cuma masalah waktu aja kan Mas. Dan saya juga selalu berusaha berdoa kepada Allah supaya Allah bisa melembutkan hati Raya. Amin. Sekali lagi saya mau minta maaf. Zura nginep lagi di sini. Saya ngerasa nggak enak soalnya pasti ngerepotin kamu dan juga yang lain yang ada di sini. Mas, kan saya udah bilang nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Anak-anak juga pasti senang kalau Zura nginap. Ya, tetap aja kepikiran. Well anyway, thank you ya.
Bapak nggak boleh masuk. Suara siapa itu? Kita lihat ya, Mas. Yuk. Kamu nggak bisa halangin saya, Bi. Saya mau ketemu sama Nabila. Ibu Nabila nggak mau ketemu sama Bapak. Bapak lebih baik pergi deh, Pak. Daripada nanti saya berbuat kasar sama Bapak. Kamu berani kasar sama saya? Saya ini majikan kamu. Mantan majikan, Pak. Majikan saya sekarang cuma Ibu Nabila. Dan saya akan melindungi Ibu Nabila dari siapapun yang mau mengganggu Ibu dan menyakiti Ibu dan anak-anak. Ada yang pengen saya omongin sama Nabila. Ini gak usah lancang. Sebelum saya bertindak lebih. Saya nggak peduli, Pak. Lebih baik sekarang Bapak pergi. Karena Bapak sama istri Bapak yang baru itu terlalu sering mengganggu rumah ini, Pak. Dengar gak? Ada apa, Bi? Pak Arga pengen ketemu Ibu, tapi saya halangin, Bu. Jadi ini yang bikin Nabila gak bisa ketemu sama saya. Sibuk berdua sama Firman. Jaga omongan Bapak. Udah deh, Anda gak usah munafik. Sebelum saya bercerai, Anda udah menginginkan Nabila kan? Aku sini mau bahas soal Raya. Mas Arga nggak boleh kasih tahu Raya kalau Raya bukan anakku dan dia. Aku nggak mau Raya sampai dengar. Ikut aku. Aku harus tahan anak-anak biar nggak ada yang keluar dengan ribut-ribut. Apalagi Non Raya. Kalau ketemu Bapak pasti bakal panjang ini urusannya. Kayak ada suara orang berantem di luar. Bimun? Bunda? Kenapa kita harus ngomong di sini? Raya udah aku besarnya seperti anak kandung aku sendiri. Dia tuh gak pantas marah sama aku dan gak menghargai aku sama sekali. Firman ngapain sih ikut campur masalah kita? Padahal udah jelas aku kesini mau bahas soal anak. Atau hubungan kalian semakin dekat? Atau mungkin kalian udah selingkuh sebelum kita bercerai? Kalau kamu kesini cuma mau ungkit soal Raya, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku gak akan pergi. Sebelum aku tahu apa alasan kamu neror Wilda. Pak Arga. Pak Arga sudah salah paham. Anda gak usah ikut campur. Anda bukan siapa-siapa di sini. Yang bukan siapa-siapa di sini itu kamu.